Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan materi tentang energi listrik tenaga air yang beranggotakan Anissa Najla, Dini Aulia, Sita Meilani, dan Jahira Ajra Pairuj. Apa itu pembangkit listrik tenaga air? Pembangkit listrik tenaga air adalah suatu sistem yang menggunakan energi kinetik air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, PLTA adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya ada peran waduk. Waduk menampung air dari sungai atau sumber air lainnya sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik secara terus-menerus. Jadi, waduk berperan sebagai penyimpan energi potensial air. Semakin tinggi posisi air di waduk, semakin besar pula energi yang tersimpan di dalamnya. Energi ini disebut energi potensial, yang kemudian diubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan turbin. Dari waduk ke turbin. Air dari waduk dialihkan melalui pipa-pipa besar yang disebut penstock. Jadi, air yang mengalir dengan deras dari pipa penstock akan memutar turbin dengan kecepatan tinggi. Turbin kincir air raksasa. Turbin adalah mesin yang berputar ketika didorong oleh air. Jadi, turbin ini mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik atau energi gerak putar. Lalu, turbin yang berputar akan memutar poros generator. Lalu di sini juga ada generator. Generator adalah mesin yang mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Jadi di dalam generator terdapat kumparan kawat dan magnet. Ketika turbin berputar, kumparan kawat berputar di dalam medan magnet dan proses ini menghasilkan aliran listrik. Terakhir, menghubungkan PLTA dengan rumah kita. Listrik yang dihasilkan oleh generator di PLTA masih berupa tegangan rendah. Tegangan listrik ini dinaikkan menggunakan trafo agar dapat disalurkan secara efisien melalui jaringan transmisi tegangan tinggi. Listrik dialirkan lewat sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik disalurkan melalui jaringan distribusi menuju permukiman atau industri. Sebelum masuk ke rumah, listrik masuk ke gardu distribusi lokal. Gardu distribusi menurunkan tegangan menjadi 220 volt ke rumah atau 380 volt ke industri kecil. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu energi terbarukan, yang kedua emisi yang rendah, yang ketiga biaya operasi yang rendah, dan keempat efisiennya tinggi. Lalu di sini kekurangannya yaitu satu, biaya awal tinggi, yang kedua dampak negatif di lingkungan, yang ketiga ketergantungan pada iklim, dan yang terakhir besarnya resiko bencana. Selanjutnya ada dampak lingkungan PLTA. Yang pertama ada kerusakan ekosistem bendungan, contohnya seperti hutan dan lahan pertanian tergenang, juga habitat satwa liar hilang. Yang kedua ada perubahan aliran sungai, yaitu aliran sungai Citarum jadi terkontrol buatan dan debit air ke hilir berkurang saat musim kemarau. Yang ketiga ada gangguan migrasi ikan. Ikan sulit bermigrasi karena bendungan menghalangi jalur, juga populasi ikan endemik menurun. Yang keempat ada penyusutan keanekaragaman hayati, yaitu beberapa spesies air tawar menghilang dan tumbuhan asli tergenang air waduk. Yang terakhir ada akumulasi sedimen, yaitu sedimen menumpuk di dasar waduk juga menurunkan kapasitas tampung air. Waduk Cirata. 1. Lokasi dan sungai. Lokasinya di Waduk Cirata melintas 3 kabupaten yaitu Purwakarta, Bandung Barat, dan Cianjur. Sungainya dibangun di atas Sungai Citarum, sungai utama di Jawa Barat. 2. Spesifikasi teknis. Kapasitas terpasang yaitu 1008 MW atau 8 unit turbin masing-masing 126 MW. Kemudian ada produksi tahunan sekitar 1400 GWh. Lalu ada tipe bendungan. Tipe bendungannya yaitu Conrad Patch Rock Fill Dam atau CFRD. Tinggi bendungan sekitar 125 meter, panjangnya 453 meter. 3. Distribusi listrik. PLTA Cirata terhubung ke jaringan listrik interkoneksi 500 kV Jawa, Madura, Bali, atau Jamali. Artinya, listrik dari Cirata tidak hanya untuk Jawa Barat, tapi juga untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Madura, dan Bali. Berperan sebagai pembangkit beban puncak atau peak load sangat penting saat konsumsi listrik sedang tinggi, misalnya malam hari atau musim kemarau. 4. Manfaat tambahan. Fungsi non-listrik. Fungsinya yaitu
pengendali banjir, irigasi dan pasokan air baku, budidaya ikan, lebih dari 30.000 keramba jaring apung, dan pariwisata. 5. Inovasi terbaru. PLTS Terapung Cirata 192 MWP dibangun di atas waduk proyek energi surya terapung terbesar di Asia Tenggara, beroperasi sejak 2023.